Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Dan pada kesempatan kali ini, semoga semua teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan mencoba membagikan satu kisah tentang kota gaib. Wow, kota gaib yang mana sudah cukup terkenal ya, terutama para penikmat horor. Kota gaib yang berada di Pulau Kalimantan, yaitu Saranjana. Keberadaannya sampai saat ini masih misterius ya. Bahkan Saranjana ini sempat populer lagi di beberapa waktu yang lalu ketika ada salah seorang yang meng-up sebuah foto yang berlatar belakang kota gaib ya. Jadi memang, dan sempat juga ada dari salah satu band lokal ternama di Indonesia yang katanya sempat ya melakukan konser di sana, tapi itu masih misteri semuanya. Dan pada malam hari ini kita akan mencoba membagikan sebuah kisah nyata tentang Saranjana, pengalaman seseorang di Saranjana. Dan sekali lagi sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk semua para pendengar yang selalu hadir, para penonton yang selalu hadir, baik yang komen maupun tidak komentar. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kalianlah kami terus berkarya. Dan sebelum kita masuk dalam cerita, seperti biasa, buat yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombol merahnya. Dan jangan lupa dinyalakan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Langsung saja, pasang headset kalian, matikan lampunya untuk menambah kesaduan kita dalam mendengarkan kisah nyata ini. Hampir tersesat di kota gaib Saranjana. Saranjana, pulau yang keberadaannya hingga kini masih dipercayai ada namun tak kasat mata. Pulau ini masuk dalam wilayah teritorial Kota Baru di Provinsi Kalimantan Selatan. Jejak-jejak misteriusnya sudah terasa oleh penduduk sekitar. Dan langsung saja kita masuk dalam kisahnya, kisah nyata based on true story. Malam itu hujan lebat beserta petir yang tak kunjung berhenti di sebuah desa di pinggiran pantai, Desa Lontar namanya. Sudah sekitar jam 11 waktu Indonesia bagian tengah. Namun hujan kala itu masih terus mengguyur dan sayup-sayup mulai terdengar seseorang yang masih bercengkrama kala itu. Ya, seorang lelaki berumur 45 tahunan kala itu sedang menenangkan hati istrinya karena memang persediaan makanan mereka sudah mulai habis. Mereka sudah tak punya apa-apa lagi untuk dimakan keesokan harinya. Namanya Abah Hamid. Begitulah penduduk memanggilnya. Ia adalah salah satu lulusan pondok pesantren di kota daerah B. Nah, Abah Hamid merupakan pengurus musola di tempatnya tinggal. Musola ini sangat sederhana ya. Namun ini adalah musola satu-satunya di kampung itu. Terdengar mereka terus saja bercengkrama. Hingga mereka pun tak sadar jika ada yang sedang mengintai mereka dari luar bilik tempat mereka tinggal. Hingga hujan pun sudah reda dan hari sudah akan menjelang subuh. Abah pun membangunkan istrinya untuk melaksanakan sholat tahajud. Lalu Abah keluar untuk berwudu, sang istri pun menyusul. Tapi si pengintai ini masih saja mengamati gerak-gerik mereka berdua seakan-akan sedang menunggu mangsanya yang mengah. Nah, setelah selesai berwudu, mereka berdua pun lalu masuk dan melaksanakan sholat tahajud. Tak lama kemudian setelah itu, waktu subuh pun tiba. Abah Hamid, yang memang menjadi pengurus musola, segera beranjak dan bergegas menuju musola untuk mengumandangkan azan subuh. Sedangkan istrinya tetap di rumah. Nah, jadi jarak dari rumah ke musola ini, jaraknya tidak terlalu jauh ya. Ya sekitar 70 meter lah ya. Namun dalam perjalanan ini tetap saja harus melewati sebuah hutan. Dalam keadaan tanah yang masih basah bekas hujan semalaman, Abah Hamid pun berjalan dengan santai. Hingga tak seberapa jauh dari rumah Abah Hamid mulai merasa ada kejanggalan. Ya, saat itu seperti ada yang terus mengikuti dan mengawasinya. Mencoba dia menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Dia sempat berpikir bahwa itu adalah istrinya ya, tapi ternyata tidak ada apapun, kosong. Namun ketika ia hendak melanjutkan perjalanan dan menghadapkan wajahnya ke depan lagi, tepat
Di depan matanya kala itu tengah berdiri dengan tegak sesosok tinggi besar dan hitam, diiringi oleh bau seperti benda yang sudah lama tersimpan ya, dan berdebu. Saat itu sosok itu memandangnya dengan tajam, giginya runcing, badannya berbulu, dengan kuku-kukunya yang panjang dan tajam. Sosok itu pun mendekatkan wajahnya ke wajah Abah Hamid. Nafasnya mendengus, kepalanya mundur lagi, dan tangannya bergerak seakan hendak mencengkram. Namun, ketika sekitar 1 jengkal lagi tangan Gundurwo itu mendarat di tubuh Abah Hamid, keanehan pun terjadi. Gundurwo itu seakan-akan melihat sesuatu yang berada di belakang Abah Hamid dan langsung seketika Gundurwo itu pun tertunduk. Seperti seolah para pengawal kerajaan yang sedang tunduk ketika sang raja sedang melintas di depannya. Gundurwo, yang tadinya memasang wajah sangar dan gahar, kini pun menciut langsung ya. Sosok itu pun akhirnya mundur dan mempersilahkan Abah untuk melanjutkan perjalanan ke musola. Abah Hamid pun menyempatkan diri menengok apa sebenarnya yang ada di belakangnya hingga Gundurwo tadi tunduk. Abah Hamid sempat terheran-heran. Dan sesampainya di musola, lekaslah Abah Hamid menunaikan kewajibannya, dan setelah selesai ia pun lalu pulang. Tapi baru beberapa langkah ia meninggalkan musola, kala itu ia dipanggil oleh seseorang. Orang ini wajahnya tampan dan bajunya terlihat putih bersih. Kala itu ia menyerahkan sebuah bungkusan yang entah apa isinya, dan ia pun hanya berpesan saat itu, nanti di rumah saja bukanya. Pak Hamid tak mengenali siapa pria itu. Dia bukan salah satu jamaah yang rutin ia temui, namun ia pun kala itu menuruti apa saja yang pria itu suruh. Ia membawa bungkusan itu, sesampainya di rumah pun istrinya yang masih menunaikan sholat subuh, ia menunggu sampai istrinya selesai dan menceritakan apa yang tadi ia alami. Bahwa ia bertemu dengan seorang pria tampan dan gagah dan memberikan bungkusan dan memintanya untuk membukanya di rumah. Mereka berdua pun penasaran, gemetar. Apa sebenarnya isinya? Perlahan, Abah Hamid di sini mulai membuka tali pengikat bungkusan putih itu. Dan betapa terkejutnya mereka berdua setelah dibuka ternyata isinya adalah sebuah tali dari benang hitam dan beberapa lembar uang. Namun, tiba-tiba tali hitam itu sudah berpindah dari dalam bungkusan ke kaki kanan Abah Hamid. Saat itu Abah Hamid berusaha melepaskannya, namun selalu gagal. Akhirnya ia pun menyerah dan segera menyuruh istrinya untuk pergi ke pasar membeli semua keperluan makan di hari itu. Setelah itu, Abah Hamid pun segera pergi ke kebun karet. Nah, tepat sekitar pukul 10 siang, Abah Hamid lalu pulang dan berencana untuk sarapan, namun sang istri kala itu belum selesai memasak. Akhirnya, Abah Hamid pun mandi dan sejenak duduk santai di ranjang satu-satunya yang ia miliki. Sampai tak sadar, ia pun akhirnya tertidur. Dan di dalam tidurnya ini, ia kembali bermimpi bertemu dengan Gundurwo yang tadi pagi hampir mencelakainya. Kala itu Gundurwo itu bersujud kepada Abah Hamid meminta maaf. Dan Abah Hamid terheran-heran. Kenapa makhluk itu meminta maaf seakan-akan telah menyesali apa yang ia perbuat? Ditanyalah Gundurwo itu, kenapa sampai bersujud untuk meminta maaf? Dan si Gundurwo menjawab bahwasanya ia tidak tahu bahwa Abah Hamid ini punya pendamping yang kesaktiannya sangat tinggi. Nah, Abah Hamid makin bingung dengan perkataan Gundurwo itu. Akhirnya Gundurwo itu menjelaskan bahwa orang yang memberikannya bungkusan tadi pagi itulah jelmaan dari pendampingnya Pak Hamid. Dan Gundurwo itu juga menjelaskan selama benang hitam itu ada di kakinya, maka Abah Hamid takkan bisa disentuh oleh makhluk halus atau jin manapun. Benang itu adalah sebuah tameng bagi yang memakainya, hingga tak satu pun setan yang mampu mencelakakannya. Begitulah kata si Gundurwo memperjelas. Dan tiba-tiba Abah Hamid terbangun dari mimpinya karena masakan istrinya telah matang. Mereka pun akhirnya berdua bersarapan bersama. Pada saat sore hari, keanehan kembali mulai terjadi. Sepulangnya Abah Hamid dari musola, Abah Hamid kembali merasa diikuti oleh seseorang, namun setelah ditengok, tak nampak juga seseorang pun di belakangnya. Ia baru ingat bahwa saat itu, malam itu ya, ada undangan pengajian dan dia yang akan menjadi narasumbernya di desa sebelah. Ia pun mulai menaiki sepeda ontel yang ia miliki, melewati hutan, jalan berkelok. Sampai di lokasinya, ia pun heran. Ternyata kala itu banyak sekali jamaah pengajian kali ini. Tak seperti biasanya yang berjumlah ya paling hanya sekitar 10 atau 25 orang. Dan
Kala ini seakan antusias ya dengan pakaian semuanya yang kompak serba putih, baik perempuan maupun laki-laki. Dalam hati ia bergumam, Alhamdulillah, jamaah semakin banyak. Dan setelah ia masuk dan menemui tuan rumah, ia pun memohon izin untuk segera memulai pengajian karena jamaah kala itu sudah sangat banyak dan sudah sangat menunggu. Saat itu si tuan rumah juga terheran-heran sampai menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Dalam penglihatan tuan rumah, jamaah yang baru datang kala itu hanya baru 3 orang. Namun, karena tuan rumah ini sangat menghormati Abah Hamid, maka akhirnya menurutilah ia dan segera memulai pengajian. 30 menit pun berlalu dan pengajian telah usai. Pak Hamid pun bergegas berdiri untuk berpamitan kepada tuan rumah. Begitupun jemaah yang lain. Pak Hamid pun masuk ke dalam rumah, tapi baru selangkah ia berjalan, tuan rumah pun sudah datang menghampiri dan mengerti apa maksud dari Pak Hamid. Nah, Pak Hamid yang berkata, mau segera pulang karena takut hujan, tapi biarlah jemaah duluan. Sambil menengok ke jemaah yang sudah sunyi, tertinggal hanya 2 orang yang tersisa. Pak Hamid pun terkejut karena tidak mungkin orang sebanyak itu mampu keluar rumah dari satu pintu dalam jumlah yang amat cepat dan tanpa berebut. Astagfirullah. Berkali-kali Abah Hamid ini beristighfar ya, mengucap istighfar. Setelah itu Pak Hamid pun tidak jadi pulang. Ia menceritakan apa yang barusan ia lihat kepada tuan rumah. Dan ternyata saat itu tuan rumah ini tidak melihat bahwa banyaknya jamaah yang tadi ternyata bukanlah dari golongan manusia. Dan hanya Pak Hamid saja yang melihat. Akhirnya setelah itu Abah Hamid pun pulang dan kebetulan searah dengan salah satu jamaah, Fatur namanya. Fatur ini menuturkan bahwa kakeknya adalah seorang paranormal dan pernah mengalami hal serupa dan itu terjadi berulang kali. Dan kejadian-kejadian yang dialami kakek Fatur ini diketahui ciri-ciri orang-orang itu tidak mempunyai garis cekungan antara hidung dan bibir. Jadi ini ya, tidak ada. Jadi rata. Dan kakek Fatur mengetahui bahwa orang-orang itu adalah orang di sebelah atau saranjana sambil menunjuk sebuah pulau kecil di pinggir pantai. Abah Hamid pun menggeleng-gelengkan kepala seakan ia tidak percaya dengan apa yang ia alami tadi. Dan sesampainya di rumah, ia pun tidak menceritakan kejadian tadi pada istrinya. Dia takut kalau ia menceritakan kepada istrinya akan membuat istrinya khawatir dan was-was. Nah, 3 hari setelah itu, tepatnya di hari Jumat, Abah Hamid pulang dari musola setelah melaksanakan sholat subuh. Suasana pagi itu masih berembun. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan bau amis yang tiba-tiba saja tercium. Ia pun langsung mempercepat langkahnya. Namun, semakin cepat ia melangkah, maka semakin bau itu menyengat seakan baunya sangat dekat. Dan sambil berjalan dalam hati ia berkata, apalagi? Semoga yang dikatakan Gundurwo itu benar tentang benang hitam penangkal setan ini. Rumahnya pun mulai nampak dari kejauhan, namun dari pohon pisang di ujung jalan itu tiba-tiba muncullah asap yang awalnya kecil, namun semakin lama semakin membesar dan membentuk menyerupai manusia yang dibungkus kain kafan lengkap dengan talinya. Tak salah lagi, ponconglah itu yang muncul di pohon pisang. Abah Hamid pun menundukkan pandangannya namun tetap berjalan. Ketika tepat di depan si pocong itu, tiba-tiba cahaya putih muncul menyilaukan mata. Nampak samar-samar kala itu ada sesosok manusia yang menunggang kuda putih. Dengan berbaju kerajaan zaman dahulu, lewatlah di antara Abah Hamid dan si pocong. Jadi ini Abah Hamid nih pocong dia lewat itu. Dan tak lama kemudian pocong itu pun dan sosok itu yang berkuda menghilang. Abah Hamid mengelus dada dan bersyukur tak terjadi apa-apa. Ia pun lalu bergegas pulang. Abah Hamid ini tak habis pikir ya. Mengapa akhir-akhir ini ia sering sekali diganggu makhluk halus menyeramkan itu. Ingin rasanya ia bercerita kepada istrinya namun selalu saja gagal. Dan karena kasihan puncaknya tepat pada malam Jumat Kliwon, Abah Hamid berencana untuk ke musola karena memang sudah masuk waktunya sholat maghrib. Ia pun bersiap memakai kopiah usangnya dan membawa tasbih. Suasana senja itu sedang gerimis. Ia berjalan lagi melewati pohon pisang. Tak nampak keanehan kala itu. Tapi saat tiba-tiba ia berada di tengah perjalanan ke musola, ia pun terhenti karena ada suara yang sepertinya memanggil-manggil dan tiba-tiba datanglah dari arah belakang orang yang beberapa hari yang lalu memberikan bungkusan berisi uang dan gelang berwarna benang hitam itu. Pakaiannya serba putih. Ia berkata, Abah mau ke musola. Bukankah waktunya masih lama di sini? Abah Hamid menjawab, oh iya, sekitar 30 menit lagi. Dan orang itu berkata lagi,
Di masjid kami tidak ada yang azan. Maukah Abah Hamid datang untuk azan di masjid kami? Nanti setelah itu akan saya antar lagi ke sini. Belum sempat menjawab, namun orang itu sudah menjulurkan tangannya seakan mau bersalaman. Seketika itulah Abah Hamid berada tiba-tiba di sebuah jembatan yang berada di tengah laut. Di depannya kala itu terdapat sebuah gerbang yang sangat amat megah dan besar dan sepertinya terbuat dari emas karena sangat berkilau. Orang tadi pun memperkenalkan namanya, yaitu Mustafa. Ia berkata bahwa ia disuruh oleh sang raja untuk mencari pengurus masjid di kerajaannya, dan sambil terus berjalan melewati jembatan itu, Mustafa pun menjelaskan gangguan-gangguan makhluk halus yang dialami oleh Abah itu memanglah disengaja karena seperti tahapan tes ya. Apakah beliau ini tetap teguh untuk datang ke masjid atau tidak? Begitu kata Mustafa. Hingga akhirnya sesampainya di depan gerbang, Mustafa pun mengucapkan salam, lalu terbukalah gerbang itu dan Abah Hamid di sini sangat takjub. Saat itu tercium bebauan harum yang khas yang tak bisa ditukiskan dengan kata-kata. Di hadapannya kini nampaklah sebuah kota besar dengan gedung-gedung yang tinggi, rumah dengan pagar yang tinggi, semuanya dengan arsitektur yang amat sangat megah dan indah dengan orang-orang berpakaian muslim lengkap. Abah Hamid di sini pun bertanya pada Mustafa, sebenarnya aku ada di mana? Kala itu Mustafa menjawab, inilah kerajaan kami, Saranjana. Lalu Abah Hamid pun diajak untuk menaiki delman yang kudanya memiliki kulit putih bersih dan tempat duduk yang sangat nyaman di bagian belakang. Dan mereka pun akhirnya berhenti di depan masjid yang terlihat sangat besar dan megah. Kubahnya terbuat dari emas, bagian depan lantainya dari kaca, dan terlihatlah kala itu ikan-ikan laut yang berada di bawah kakinya. Sangat-sangat indah. Ia pun lalu masuk bersama Mustafa dan dipersilakan untuk mengumandangkan azan maghrib. Sementara di desa tempat Abah Hamid gempar, karena memang sudah tiba waktu sholat maghrib, namun tidak terdengar suara azan oleh Abah Hamid yang biasanya tidak pernah absen 5 waktu. Akhirnya jamaah lain pun menggantikannya untuk azan. Dan setelah selesai sholat, salah satu jemaah yang bernama Pak Jamil berinisiatif untuk menjenguk ke kediaman Abah Hamid. Ia mengira kala itu Abah Hamid sedang sakit sehingga tidak bisa berangkat ke musola. Namun alangkah terkejutnya ketika sesampainya ia di rumah Abah Hamid, ia hanya bertemu dengan istrinya, dan istrinya pun menjelaskan jika Abah Hamid tadi sudah berpamitan untuk pergi ke musola setengah jam sebelum waktu maghrib. Semua orang bingung, kemana perginya Abah Hamid? Lalu Pak Jamil pun bergegas mengabari kepada kepala desa bahwa Abah Hamid telah hilang. Istri Abah Hamid di sini menangis sejadi-jadinya, bahkan pingsan berulang kali. Penduduk desa pun akhirnya bersama-sama mencari Abah Hamid di hutan yang terletak di antara rumah Abah Hamid dan musola, sambil membawa perlengkapan untuk Bagandang Nyiru. Jadi Bagandang Nyiru ini adalah sebuah ritual untuk mencari orang hilang di Kalimantan. Jadi entong kayu, entongan, dan nyiru. Nyiru itu adalah tempat membersihkan beras, dalam bahasa Jawa biasa disebut tampah ya. Dan juga tidak ketinggalan obor untuk penerangan. Mereka berkeliling hutan, mencoba mencari ke seluruh sudut hutan, seluruh warga semuanya. Kala itu jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, waktu Indonesia bagian tengah. Namun Abah Hamid belum juga ditemukan. Warga kala itu belum tahu jika Abah Hamid telah dibawa oleh penduduk Saranjana. Akhirnya, sang kepala desa dan warga pun memutuskan untuk menghentikan pencarian dikarenakan hari hujan. Istri Abah Hamid pun dibawa ke rumah kepala desa untuk bermalam di sana karena kondisinya yang berkali-kali pingsan. Keesokan harinya setelah subuh, warga pun kembali memulai pencarian, namun kembali pulang dengan tangan hampa. Abah Hamid tidak ditemukan dan dianggap meninggal dunia. Warga kampung pun mengadakan tahlilan untuk menyelamati meninggalnya Abah Hamid di hari ketiga dan di hari ketujuh. Sementara warga yang sedang melangsungkan tahlilan di hari ketujuh, saat itu Abah Hamid baru saja menyelesaikan azan iqomah dan sholat maghribnya di Saranjana. Lalu ia pun menagih janji kepada Mustafa bahwa ia akan mengantarnya pulang. Karena saat itu ia sudah lapar dah. Dan pasti dia berpikir bahwa istrinya sudah menunggu. Mustafa pun lalu membawa Abah Hamid ke sebuah gedung yang seperti istana kala itu.
Di sini pun ia diajak masuk ke sebuah ruangan dan di dalam ruangan itu sudah tersedia berbagai makanan yang sangat lezat. Setelah makan, akhirnya Abah Hamid mau makan ya, karena memang saat itu kondisinya sudah lapar dan Abah Hamid sangat terkesiap karena dia tidak biasa makan makanan yang lezat karena memang golongan orang yang kurang mampu Abah Hamid ini. Setelah makan, Abah Hamid lalu diantar pulang oleh Mustafa dengan kuda dan keretanya yang indah itu. Hingga akhirnya mereka pun berhenti di depan gerbang dan Abah Hamid dipersilakan terus untuk berjalan lurus tanpa menoleh ke belakang. Dan setelah mengucapkan salam, Abah Hamid pun berjalan lurus ke depan. Sayup-sayup tiba-tiba terdengar suara orang yang sedang melaksanakan tahlilan. Suara itu semakin lama semakin terdengar jelas ya, dan tiba-tiba Abah Hamid sudah berada di depan teras rumahnya. Seketika warga pun berhamburan keluar dan memastikan bahwa itu adalah benar-benar Abah Hamid. Tahlilan langsung dihentikan. Warga pun langsung meminta Abah Hamid ini untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Abah Hamid pun menceritakan dengan detail apa yang telah dialaminya. Ia menceritakan kondisi di Saranjana yang benar-benar mirip seperti kota-kota besar, jalannya lebar-lebar, banyak mobil, gedung-gedung tinggi, rumah mewah dengan pagar yang tinggi-tinggi, bersih dan semuanya bernuansa Islami. Dan juga ia pun bercerita hanya sholat maghrib di sana. Tapi ternyata di alam nyata ia sudah menghilang selama beberapa minggu. Padahal dia hanya melaksanakan sholat maghrib dan makan sebentar. Jadi ketika hilang, di sini Abah Hamid ingin melaksanakan sholat maghrib kan, tapi ditarik oleh penduduk Saranjana itu untuk melakukan azan dan iqomah lalu melaksanakan sholat maghrib di sana. Tapi di dunia nyata, dia menghilang selama 1 minggu. Ia pun bercerita bahwa salah satu ciri penduduk Saranjana adalah tidak mempunyai cekungan antara bibir dan hidung. Jadi tidak ada ini ya garisnya ya. Sang istri pun sangat terharu karena sang suami pulang dalam kondisi yang amat sangat sehat. Hingga 3 bulan berikutnya, Abah Hamid pun kembali menghilang. Warga pun menebak bahwa ia kembali diajak ke Saranjana. Sang istri yang gelisah karena memang sudah seminggu suaminya tak kembali, namun kembalilah. Di bulan kelima, Abah Hamid pulang dan menceritakan bahwa ia telah menjadi guru ngaji di sana. Setelah kejadian itu, banyak warga desa di pinggir pantai yang sering mendengar sayup-sayup suara musik dari tengah laut. Dan bahkan cahaya warna-warni yang muncul seperti cahaya kembang api dari tengah laut, dan mereka percaya bahwa penduduk Saranjana sedang mengadakan pesta di kerajaannya. Nah, beberapa bulan setelah itu, salah satu penduduk desa mengadakan acara kawinan. Beberapa hari sebelum hari H, semua penduduk pun bergotong royong untuk membantu mempersiapkan pesta. Abah Hamid pun ada di situ. Sambil memotong kayu, ia pun menceritakan bahwa di Saranjana buah-buahannya itu 3 kali lipat besar daripada yang terdapat di alam nyata. Ia juga menceritakan bahwa ia memakan anggur merah dengan menggunakan pisau dan harus dipotong menjadi 3 bagian baru bisa untuk dimakan. Hari H pun tiba. Semua penduduk diundang untuk menghadiri pesta pernikahan itu. Jumlah penduduk desa kala itu tak banyak sehingga tuan rumah merasa sanggup untuk mengundang seluruh penduduk dan acara pun dimulai sekitar jam 8. Abah Hamid kala itu datang sekitar jam 10. Namun ia terkejut karena kala itu banyak sekali tamu yang datang sampai-sampai ia pun harus mengantri untuk mengambil makanan yang disediakan. Namun ia juga belum sadar apa yang sedang terjadi. Setelah sampai pada tempat makan, ia tak sengaja menjatuhkan sendok. Orang yang lewat di sampingnya, mereka pun saling pandang. Dan Abah Hamid bergumam dalam hati, siapa ini? Apakah penduduk kampung juga? Mungkin saudara si tuan rumah. Begitu pikir Abah Hamid, karena dia tidak mengenali satupun undangan yang hadir. Wajahnya sangat asing. Tak lama kemudian ia pun baru menyadari bahwa ternyata tamu-tamu yang datang ini adalah tamu dari Saranjana. Selesai. Jadi luar biasa ya di sini. Ini based on true story ya, jadi berdasarkan kisah nyata dan memang banyak sekali kisah-kisah mengenai Saranjana ini. Tapi untuk percaya dan tidak percayanya kami kembalikan kepada para pendengar, kami tidak ingin menggiring ya opini. Jadi silakan, dan memang mitos-mitos tentang Saranjana ini masih sangat kental terutama di daerah Kalimantan. Dan semoga saja kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah yang baru saja kita sampaikan. Apabila memang tidak ada hikmah yang bisa diambil, silakan dibuang aja keseluruhan. Dan saya memohon maaf
apabila dalam penyampaian kisah ini tadi ada kesalahan dalam berkata-kata. Dan buat yang punya komentar lain silakan bisa tulis di kolom komentar. Buat yang suka bisa diklik tombol like. Buat yang belum subscribe sekali lagi silakan diklik tombol subscribe ya. Dan dinyalakan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten yang akan kami upload selanjutnya. Di akhir kata sekali lagi, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata. Salam hormat untuk seluruh warga Kalimantan karena kisah ini berasal dari Kalimantan. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di Lelaki Sejati. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua.